Halo teman-teman. Halo, halo. eh Ketemu dengan CT untuk podcast perdana pada channel YouTube yang baru, fresh ya. Ini pertama. Nah, podcast perdana ini saya kasih judul Ayo Dukung Markas TMM. Ini bahasa Inggrisnya waca dewa. Raisa bahasa Inggris ya wis. Nah, saudara, kenapa kita memberi tajuk ini, memberi judul ini? Mari kita lihat tayangan berikut ya. Bentar, oke, let's go. Satu-satu. Apa bang? Ini ada pemain pakai tangan kiri. Siapa dia? Lihat. Satu-satu. Satu katanya. Ya dari dekat, coba bisa tahu. Ya Edwin, saudara. Ya betul Anda. Itu saudara Edwin waktu berkunjung ke Surabaya, saya ajak mampir mainnya di Sidoarjo ya. Nah itu ke GDR, saya adu sama Pak Gumarso Kobra. Sebetulnya Pak mampir adu sebelumnya. Nah itu pas. Wah bahaya sekali. Nah teman-teman, inilah yang kita kerjakan kalau ada teman-teman masyarakat pingpong, penggemar pingpong yang datang ke Surabaya dalam rangka entah pekerjaan, tapi mereka pasti bawa duit kan. Ayo kita ketemu di meja biru. Nah, latar belakang dari tersusunnya podcast ini adalah sebagai berikut ya. Mari kita awali dengan latar belakang seperti ini. Masih ingat TMM forum? Ya, itu perkembangan dari FTM dan kemudian Kaskus. TMM didirikan oleh founder-founder Om Topik, Om Dadan, Om Andre dan lain-lain ya. Aduh, tidak hafal semuanya. Lalu dibuatlah forum komunikasi pingpong se-Indonesia, bahkan sampai ke Jepang, ke luar negeri juga. Dan dari TMM forum itulah kita kenal senjata. Guergeli, Sardius, enggak tahu apa-apa, masuk langsung tahu. Bahkan kita menjadi sangat ahli dalam reviewer, mereview alat ini, energi speednya berapa, ini banding apa, kompetitornya apa, lalu kemudian kopiannya apa, tahu semuanya. Kalau main memang urusan lain, tapi viewer harus pinter ya. Nah itu ya, kayu ini ALC, ZLC itu bedanya apa, tahu semuanya gara-gara TMM. Sesudah kenal alat, lalu kita kenal arena. Jangan punya pinter alat tok, ayo main. Lalu kemudian jadi banyak teman ya, tentu saja silaturahmi. Nah saya akan tunjukkan tempat-tempat yang saya kunjungi karena hasrat pingpong yang menggema, karena gennya memang gen TMM ini ya. Nah, saya pernah ke PTM Hafiz Putra, Pandaan, Yudhistira Purwodadi, Gajayana Malang, ya, Cakra Malang, Rasio Malang Selatan, Tumpang Malang Selatan. Tanya orang sana, saya pernah ke sana. Bukit Barisan Kota waktu itu masih ada, sekarang kayaknya sudah enggak ada ya. Lalu ke Panjen itu Om Herman, saya juga ke sana. Ya, lalu kemudian Duta Catering, PDIP, PDAM Batu itu bersama Om Andri saya mampir. Tidak lupa deket-deket situ ada Bimosti, itu wajib kalau enggak mampir ya sama Om Tono bisa disunat ulang ya. Lalu kemudian saya mampir juga ke PDAM Kertosono, ke Jombang itu tempatnya Pak Sis. Pak Sis itu ayahanda dari Mbak Silir, atlet nasional ya. Ya itu yang terkenal ya. Saya mampir ke sana sampai sekarang masih kontak-kontak ya. Lalu ke Arsimuru, ini kayak PTM kedua karena dekat sekali dengan rumah mertua ya. Lalu ke Pancajaya, Anjuk, Sengon, Kediri, Panglima Kediri, Kolak Rejo, pernah. Aga Prima, pernah. Kolak Rejo ini istimewa, ini paling sering, tempatnya enak. Best One, tempatnya Pak Hadi, pernah. Ganesha, pernah. Gringging, tempatnya Pak Nur, pernah. Gudang Jagung, nah, kandangnya Pak Lukas sebelum Kolak, pernah juga ya. Lalu kemudian saya juga pernah ke Ponorogo, Pak Edi Sutikno dan markas PKB, hadir saya di sana. Juga ke Majuban, Majuban itu Madiun, Om Anton, mampir ke sana ya. Lalu kemudian Pelem,
Pelem itu Mas Pati lurus ada pabrik gula masuk. Sana saya kerjanya sudah 3 kali lebaran kayaknya ke sana ya. Lalu ke Bolam Solo itu ketemu Pak Antonius, SSC, Pak Widodo. Oh ada Laweyan itu sondakan ya di Gedung Lurah. Itu informasinya juga dari Pak Antonius. Pak Antonius thank you sekali. Pak Antonius sangat humble dan luar biasa silaturahminya. Ke HTC ketemu Pak Eko, lalu kemudian Yuris ya. Trilomba ketemu dengan Mbah Beni, Salatiga Om Yosi, El Jalin Tuban Mbak Parno, Semen Bersih Om Nidom. Sudah saya kunjungi semuanya. Masih ada lagi teman-teman, luar pulau Kalimantan saya ketemu dengan Om Tok di Asal Pukul. Om Tok ini Asal Pukul Balikpapan yang cabang Pakel saya juga datang ya. Nah, untungnya di asal Pukul itu enggak usah takut kelaparan, dekat dengan Haji Dawud. Enak sekali nasi kuning dengan ikan haruan. Lalu PTM Beruang. Ini Om Anang. Al Huda itu ini Samarinda ini. Di Jalan Jatulah. Beli bis. Ya, waktu itu TC-nya di sana. Pak Intan Pinang, sebelum Pinang. Sengkotek Samarinda seberang, saya pernah mampir. Gedung PU apalagi berulang-ulang ya. Lalu dalam L2 ternyata ada, saya pernah mampir juga. Rondong Demang, Tenggarong. Gedungnya sangat bagus bersama Abah Saipul, saya mampir sana. PTM Kemangi, oh apalagi ya, mudah-mudahan Bontang saja belum kesempatan. Nah teman-teman sekalian, ini album saya waktu berkunjung ke tempat-tempat ini ya. Ini di PTM Asal Pukul, Arta bersama Om Tok. Ini di Ponorogo bersama Pak Edi. Ini di Ganesha, Pak Jainal, Angga. Bersama Ustadz Anam di Geringging. Itu Om BW di Hafiz, tempatnya Om Deddy. Macung. Panca Bakti Tulungagung. Panglima, ini ada legenda Om Sinyun Supit. Ini di PDAM bersama Om Pandri. Ini Pelem Mas Pati masuk, ini ada Om Haryanto Pacitan dan Om Imam Diven dari Sadewa, keren. Bersama Ustadz Roni dari Pomosda. Ini Pak Rianto dari Samarinda, ini Gedung PU. Sengkotek ini digilir sampai jam 2 malam. Ini waktu masih sore. Itu Om Uding, ada Om Uding, Sengkotek Om Uding. Ini di Tenggarong, Rondong Demang. Al Huda. Ya. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, karena saya keluar pulau, teman-teman selalu menyambut dengan baik. Kalau orang ke Surabaya ada tanggung jawab kita untuk mengajak pingpong juga secara baik. Karena itu saya pernah mengajak teman-teman yang berkunjung ke Surabaya untuk mampir ke Artindo. Itu saudara Edwin. Lalu kemudian Pak Debas, Pak Edi Sutekno, itu ke Artindo. Bahkan legenda Binti Mulyadi dan Denny Blocker itu sering sekali ke Artindo. Tapi bukan saya, Pak Joko yang undang. Lalu ada Gajayana ketemu Pak Om Patria Prosesa. Duta Catering itu Kopdar TMM tahun berapa itu ya? Ke PDIP, Sakti. Kalau ketemu Om Yosi itu sempat ketemu di PDIP, Sakti itu pernah ngajak teman saya. Ke SPAP itu juga Engkong Tobik saya pernah ajak sana. Ke Raja Wali juga Om Tobik pernah. Ke Cheng Ho, wah ini langganan karena ada teman-teman yang member Cheng Ho ya. Om Yosef, Om Robis, lalu kemudian Om William ya kayak sana semua. Kensa istimewa, ini kandangnya PPS dan kawan-kawan dulu masih budu-budu, sekarang udah pinter-pinter. Ya lalu Al Tauhid, ya ini juga AP pernah ke sana. Lalu Al Mutakim, nah ini juga langganan. Ada juga yang saya ajak ke GKJ Darmo, ini tempat Pak Yes ya. Pernah ke HCS Gedung Lama ataupun yang gedung baru di UKDC. PTM Prapen saya nggak ikut, tapi Om Teguh diajak sama Tony ya, Pak Sunu main di sana ya. Robotika banyak sekali yang mampir ke sana ya, termasuk Kong Topik lagi-lagi Kong Topik ya, lalu Pak Distutno. Viara Araya itu Bapak Handi. Viara DKT itu Om Yanuar Kenichi itu mampir sana. Telkom banyak ya, nggak tahu Om Derap pernah ke Telkom enggak ya. Lalu kemudian
Nah, ini fotonya. Ini waktu di Artindo. Tuh Denny Blocker. Ini PPS, Fitra, makan bebek, Tony. Ini teman dari Jepang saudara ya. Dari Jepang kopdar di pingpong di Chenghu. Masih ada Om Fendi. Ya sekarang di Batu Licin. Saudara Tri sebelahnya Fendi itu sekarang di Semarang. Udah jauh-jauh ya. Ya Om Jepang tuh tidak tahu kabarnya bagaimana, nggak balik-balik lagi. Ini Om Jojo di Cengho juga, Om Edi Sutikno. Ini Om Sutikno bawa amplang ini, enak sekali dihabisin sama Fitra. Ini di GDR Amtakim, Pak Hari Trimitra ngasih hadiah kenang-kenangan untuk Pak Edi Mahmud. Ini TMN dan alumni ITS ini sama-sama tarung di PJB, ramai sekali di sana. Om Edi Kuswanto, HCS lama. Ini saudara Sulan dari Lumajang ya, habis nonton di DBL langsung tarung di Kensa. Ini Om Patria di Kensa, masih ingat nih. Ini Kong Tobik, Kong Fandri, Kong Fitra ketemu di Robotika. Ini tamu dari Sumatera kita bawa ke GDR. Nah, saudara, inilah yang kita alami. Banyak sekali kita mengajak teman sini sana. Jadi kalau ada teman datang ke Surabaya, kita telepon. Jam hari ini siapa yang buka, kita telepon. Boleh enggak kita mampir, ada teman dari luar kota pengen pingpong. Boleh enggak? Kadang-kadang jadwalnya enggak tepat. Kadang-kadang kita sudah sana tempatnya jam 10 udah tutup. Ya kendalanya macam-macam, tapi itu yang kita usahakan. Nah, berdasarkan hal-hal ini, maka kita punya project, saudara-saudara, TMM project. Apa itu? Kita sedang mengusahakan adanya terrealisasinya sebuah home base, sebuah markas. Artinya kalau ada markas, maka kita kalau ada tamu itu gampang, tinggal mampir ke markas. Nah, dalam rangka penjuwantahan perwujudan dari home base ini, maka kita akan mengadakan sebuah project penggalangan dana untuk pembelian meja. Nah, 2 buah meja ya, berkualitas bagus. 5 jutaan, sekitar 5 juta, jadi kok total bisa 10 juta itu ya. Itu dikerjakan, dimotori oleh teman-teman TMM Surabaya. Nah, bentuk home base ini adalah ada satu tempat PTM yang baru dan sedang dipersiapkan, dan kita dalam pembicaraan itu akhirnya sepakat untuk meletakkan meja TMM di sana dengan 2 tujuan. Yang pertama, kita bisa pakai kapan-kapan ada tamu bisa langsung mampir. Nah, ada meja kita. Nah, tapi karena meja kita ini ditempatkan di PTM orang, maka sehari-hari itu dipakai oleh anak-anak untuk pembinaan. Nah, itu kontribusi yang sangat bagus. Kita sangat rela bahwa meja hasil galangan dana TMM bisa menyumbang alat untuk latihan, itu satu kebanggaan juga. Jadi home base itu kapan saja bisa mampir, prosedurnya pasti juga lebih gampang, nggak babi bebo, jadwalnya juga fleksibel ya. Lalu kemudian di tengah prestasi anak-anak, kita ada kebanggaan karena kita setidaknya punya kontribusi. Nanti kita pasang banner TMM, ini markas TMM ya. Nah, inilah yang kita akan kerjakan, jadi pengadaan ini. Untuk itu saudara-saudara, Anda ingin terlibat? Ayo, siapapun boleh, seberapa besar pun diterima ya. Bagaimana caranya? Nah, ini ada rekening Bank Mandiri 13700738576 atas nama Asep Sandra Kusuma. Saya ulangi, Bank Mandiri 13700738576 atas nama Bapak Asep Sandra Kusuma. Nah, saudara-saudara yang bersedia bisa kontak ke WhatsApp saya ya. Bisa juga reply secara DM ke WhatsApp tentang keterlibatan ini. Dan kalau Anda bersedia ya, berkenan, Anda boleh mencantumkan nama untuk ditulis dalam laporan. Semua dana masuk akan kita laporkan secara berkala. Kalau Anda berkontribusi dan berkenan namanya dicantumkan, silakan. Tapi kalau Anda merasa tidak perlu dicantumkan karena itu urusan Anda dengan
Tuhan, ini istilahnya kita tidak pernah saat tidak mau ria gitu kira-kira. Nah, boleh tidak mencantumkan, tapi disarankan untuk mengganti nama dengan kode nomor tertentu. Jadi kalau misalnya CT 10 juta, nah itu kan waduh ini orang langsung ini CT kok sedikit sekali misalnya gitu. Nah mungkin 007 ini rahasia, tidak ada yang tahu, hanya Anda dan bendahara saja yang tahu. Nah itu bisa dipakai cara ini ya. Nah karena itu ayo support TMM BIS, markas TMM. Anda mempunyai tempat berkumpul yang pasti. Yang kedua, Anda punya kontribusi yang pasti. Semoga atlet-atletnya juga meniti karir dengan pasti. Sebagai penutup, saya akan tayangkan sebuah video sebagai berikut ya. Sekarang bersama dua orang punggawa TMM Surabaya dan Jawa Timur. Ya, ini perkenalkan Habib Asep nih. Wah, ini dari wajahnya sudah prosesa banget ini ya. Ini ya. Ini bintikar syar'i. ITTF. Hidupnya penuh syari kecuali waktu pingpong. Jolim banget. Nah, sebelah kanan saya ini lempeng-lempeng saja ini saya. Ini penggiat hidup lurus bersama Dirjen Pajak nih ya. Teman saya Bapak Wisnu ini juga pemain bintik. Jadi ya walaupun bintiknya itu ya semi proses. Presisnya nggak ketahuan lah gitu ya, ngapusi panitia. Nah teman-teman, isu terakhir kita teman-teman TMM sedang menggalang dana untuk sebuah pembelian meja yang akan dititipkan di sebuah PTM. Tujuannya satu, kita punya meja bisa dipinjam oleh atlet-atlet sehingga kita secara langsung membantu atlet-atlet ini untuk berjuang melatihnya. Di setiap titik keringat mereka kita ikut andil. Nah saya Habib Asep dan Saudara Wisnu sudah komitmen untuk ambil bagian dalam ini. Jumlahnya rahasia, hanya Tuhan dan bendahara yang tahu. Nah, teman-teman yang di Surabaya mungkin kasih pesan buat TMM yang lain se-Surabaya, se-Jawa Timur atau yang lain supaya bisa ikut terlibat di dalamnya. Mulai Habib dulu. Ya. Oke. Terima kasih. Untuk teman-teman rekan-rekan TMM Surabaya dan Jawa Timur, kita TMM ingin memberikan sumbangsih kita lah untuk atlet-atlet muda kita di sebuah PTM yang di situ memang difokuskan untuk atlet-atlet muda Surabaya, Jawa Timur khususnya di Surabaya, dan atlet-atletnya sangat berbakat. Kemudian di situ juga dipimpin oleh pelatih-pelatih yang sangat ternama, bertanggung jawab dengan biaya pendidikan untuk atlet-atlet mudanya sangat murah. Wah, murah. Underrate kalau bisa dibilang tuh. Jadi rate-nya sangat murah, tapi pelatihnya ya jebolan gudang garam semuanya. Maka dari itu kita dari TMM Jawa Timur Surabaya ini memohon teman-teman untuk terlibat untuk amal jariahnya untuk membantu atlet-atlet muda kita di Jawa Timur untuk bangkit lagi. Sekian. Oke. Om Wisnu, pesan untuk teman-teman yang lain supaya kalau bisa ikut terlibat dalam acara ini. Ya. Baik, mungkin kita sebagai orang yang sangat cinta dengan tenis meja, mohon untuk dapat bisa menyisihkan mungkin dari rezeki teman-teman untuk ikut sumbangsihnya. Jadi insya Allah dari sumbangsihnya itu akan sangat berguna untuk perkembangan atlet-atlet tenis meja khususnya yang di Surabaya dan Jawa Timur. Terima kasih. Ya, jadi teman-teman konsepnya begini, kita akan menaruh 2 meja di tempat itu dan kita akan berjuang untuk menggali dana. Nah, saya Saudara Wisnu Habib akan terlibat. Teman-teman juga percaya bahwa ini adalah satu kegiatan yang amanah. Bendaharanya 2 orang ini, saya yakin mereka dari badannya sudah tidak mungkin ambil keuntungan ini ya, kira-kira begitu ya. Ini orang-orang yang sangat amanah. Yang kedua, kita nanti punya home base. Kapan-kapan kita bisa mampir. Ada tamu dari Jakarta, Medan, Jember, sekitarnya. Kalau ketemu Surabaya, kita punya home base. Ayo kita mampir. Ada meja kita disediakan di sana. Tinggal mampir. Kira-kira gitu kan, Bib? Wah, betul. Jadi nggak perlu. Ayo kita cari mana yang buka. Ini pasti sudah buka. Ya. Lalu kemudian kita bisa setiap saat punya kontribusi untuk teman-teman. Lebih dari sekedar meja ini, kalau mau terlibat, kita akan buka. Cari jalan supaya bisa incas di dalam kegiatan ini. Kira-kira begitu ya. Oke, sampai ketemu di Surabaya. Kita tunggu pada waktu kita kopdar atau kopdar kecil.
tapi kita tunggu saldonya masing-masing. Ingat, saldo itu tidak akan seikhlasnya, tidak akan pernah sia-sia karena setiap detail rupiah menghasilkan prestasi piala dan di sana ada kebanggaan kita. Amin, Beb. Amin. Amin. Sampai ketemu pada Kopdar di Home Base TMM Jayo. Jadi teman-teman, itu yang menjadi goal kita. Sekali lagi, Anda ingin terlibat, bisa hubungi kami bertiga. Siapa yang diizinkan terlibat? Pertama, TMM Surabaya dan sekitarnya, Sedirejo, Gresik termasuk. Anda ingin terlibat? Wah, kita senang sekali. Siapa lagi? Teman-teman di luar seluruh Indonesia yang punya gen Surabaya, pernah kuliah Surabaya, punya pacar Surabaya, lahir di Surabaya, besar di Surabaya. Kalau mau dukung, kita tunggu transfernya. Siapa lagi? Semua yang cinta pingpong, tidak peduli Anda lahir di mana, pokoknya pada cinta pingpong, adanya sebuah meja itu selalu menjadi keinginan kita dan hasrat kita. Tidak terbatas pun siapapun. Tunjukkan hatimu. Kita tunggu. Sampai ketemu. Suara kok.